Welcome to Fieldor FC bersama Box to Box Football Show. Present to you by Peko. Peko. W Peko, lu biasa gitu kan? W Peko guys, W Peko. bilang W Peko karena kita kedatangan teh enak, nikmat dari Jakarta dan sekitarnya. Ya kan? Yoi. Ya itu adalah Peko guys. Ini kalau punya gua adalah Jasmine Cream Whey. Ini tuh cocok banget buat kalian yang mungkin abis nge-gym ya kan, abis membership bulanan bayar mahal gitu kan, kayak terus kayak kalian butuh kayak aku butuh tambahan protein. Ini Peko 20 gram protein bro. Kapan lagi lu bisa nemuin teh yang isinya ada 20 gram protein? Emang beli di mana, Dok? Belinya kalian bisa order langsung ya, bisa langsung order di kayak misalnya GoFood ataupun Shopee Food ataupun GrabFood, atau bisa langsung kalau misalnya info lebih lanjut bisa langsung ke Instagramnya Peko ya. Oh, kalau mau ke lokasinya? Peko Tibar. Peko Tibar, iya benar, Peko Tibar. Kalau mau datang beli di lokasi Moto lokasinya, coba follow dulu deh Instagram. Bagus. Jadi langsung di situ udah ada di bio-nya. Nah itu. Terima kasih Peko. Ya. Tumpah lagi on Terlalu air. enak. Udah 2. Tapi emang enak kan? Makanya lu 2 kan? Punya Bang Tio. Maaf Bang Tio ya, gua minum nih. Aus bener gua. WW, lu juga double porsi lu. Apa punya Bang Tio ini? Tapi saking enaknya makanya lu 2 kan? Iya enak Oh banget gitu. sejujurnya. Nggak cukup satu ya? Nggak cukup satu? Gak cukup satu, harus 2 ini belinya. Itu dia. Nggak cukup juga untuk kita Ya Allah, ya. Sekarang dia yang gagal. Gua, tadi itu Mampus mancing. gagal dia. Gua mancing itu. Dari tadi guys, gue dijebak mulu. Tadi kan mau dijebak tuh, gue dijebak mulu. Langsung saja, ini karena di episode sebelumnya tidak tersampaikan ya, jadi kita mau sampaikan sekarang. Reza punya suatu statement nih terkait soal kaosnya. Ya Allah. Ya nggak udah- apa-apa. udah Telat satu telat. episode ya. Nggak apa-apa. Satu episode. Masa dipancingnya kayak gitu? Nggak apa-apa. Harusnya Harusnya kan ini jelek banget. R10 apa bukannya R29 harusnya? Ini maksudnya tadi tuh ini pemain terbaiknya Portugal yang pernah menang Piala Eropa sama Piala Dunia cuman ini. Siapa itu? Set. Woi. Ricardinho. Tapi gue akuin Ricardinho, dulu kan gue sering futsal kan. Dulu, ya Allah nggak tahu. Gue kalau skill futsal dia nggak tahu Futsal. dia. Posisi apa posisi? Bisa pivot, bisa anchor. Tong setan. Kalau flank nggak bisa gue. Tong Flank setan. nggak bisa. Tong Hah? setan bisa. Tong setan ngapain gue muter-muter tong setan kayak gitu? Bisa loh. Lu tahan Bro, badan gitu. Apa? Caesar Silitonga? Woi, Badan. oke. Petro. Rumah kali lu, rumah anchor lu. Sebut. Angker. Caesar Silitonga. Puter balik badan, shoot, concong. Gila enak banget. Concong, terlalu jakti mas. Oh ya apa-apa. Concong pakai ujung kan? Kalau selatan Tajong apa ya? dulu. Kalau Nggak tahu. selatan apa ya? Tajong ada juga. Tajong ya. Tajong apaan? Tajong tendang. Oh, Tajong ada. Tajong pakai ini. Tajong, Oh, concong concong sama, itu, sama, concong. sama. Ya. Tapi memang si concong itu kan paling ujung kan. Sama seperti jari kalian yang paling ujung untuk mencet tombol hype dong. Itu dia. Tombol hype, like, comment, dan subscribe guys ya. Clinking maksudnya. Jadi paling ujung apa? Maksudnya kan lagi kayak gini, kan paling ujung nih. Oh, tinggal mencet hype gitu. Ada orang Pakai dijelasin, pakai jadi- jempol. Gue pernah pakai telunjuk. Kemarin ada, Kemarin kemarin telunjuk. Ini pakai apa? Pakai jempol gua. Oh iya. Masa lu Tua. gini, kenapa? Itu mah orang tua biasa gini. Gitu biasanya enggak pakai telunjuk. kemarin Tapi begini. yang tua bukan berarti sudah tidak jago. Weh, Karena sudah tua masih bisa gacor. Nah, ini dapat. Harry Kane. Ya, Yang Harry. ini timnya mengubah lagu kemenangan mereka ya dari Sweet Caroline menjadi Wonderwall. Ya kan biasanya Sweet Caroline kan? Sweet Caroline. Tapi nggak juara-juara tuh mentok di final. Jadi kayaknya udah nggak sweet. Akhirnya dia pakai Wonderwall. Wonderwall emang salah satu band terbaik dunia. Oasis. Yes. Bahkan kan setelah itu siaran Michael Richard, Joe Hart sama siapa sih? Wayne Rooney. Oh, ya? Wayne Rooney. Diem Wayne Rooney. Begini-gini kan? Begini si Joe Hart sama ini. Saking nggak mau. Kayaknya benci Oasis nih. Dia Enggak, blur. sebenarnya ini Kayak true story, ini fake nih. Jadi pasangan Rooney gue nggak tahu sekarang masih nggak, namanya Colin McLaughlin kalau nggak salah dulu. Ya Colin McLaughlin lah, itu pacar Rooney gitu. Nah, dia pernah mau surprisein Rooney dengan ngasih kado ultah gitar listrik. Nah, dia tuh nggak terlalu ngerti ininya, dukung-mana. Dia ngasih ke Oasis. Ditertangan dikata-katain. Oh iya, itu tahu gua beritanya. Ditertangan dikata-katain, maksudnya diledekin fuck off apa gitu. Karena Manchester. Karena dia Manchester kan, maksudnya ngasih ke City. Lah, Rooney, ya udah gue katain gitu. Tapi gue lupa Gallagher yang Wayne mana. Rooney kan Wayne. Wayne Rooney. Bukan Sean Rooney. Sean Rooney tuh anaknya. Striker Real Trust. Ya Allah, jauh banget. Jauh banget. Ya, tapi ini Dari Manchester ke Deltras. tapi Indonesia lolos ya. Norwegia mengalahkan Brazil. Yes. Sedih banget tuh, Dok. Brazil kalah. Haaland. Dan Inggris selamat dari Azteca. Tapi bukan attitude tapi altitude.
Altitude akhirnya nggak masalah main di ketinggian juga dan akhirnya mereka bisa menang dan pasti sorotan ke Haaland dan Kane ya. Ini dua striker modern dengan fungsi yang cukup berbeda sebenarnya. Ya. Kalau ini Najee banget sih. Kita Haaland! ke Najee pertama. Nggak usah dijelasin lah. Maksud gua ini striker terbaik saat ini ya, Haaland ya menurut gua. Siapa dong? Arling? Bukan Ken. Kane juga. Allah. Maksudnya untuk Mbappe. beberapa tahun ke depan. Mbappe bukan striker dong dia. Dia winger. Lu debatin dong, lu kan Prancis. Coba debatin. Iya dong, maksudnya posisi terbaiknya winger dong. Waktu Ya udah. winger kiri, ya udah kayak nggak boleh gue berstatement di sini. Apa-apa dibantah. Nih, maksud gue untuk beberapa tahun ke depan Haaland lah, tapi Kane juga menurut gue one of the best. Nah, maksud gue nih kalau mau bandingin Ronaldo tuh sama Haaland sama Kane ke depannya gitu. Kalau Messi kan tadi udah gue bahas ya, di episode sebelumnya udah bukan. Nggak relevan ya. Tapi gimana lu ngeliat ini Haaland dan Kane? Ini valid ya bahwa dia dua striker modern, gacor banget, fungsinya beda. Tapi Fungsinya bisa menjadi pemain penting ya talisman di masing-masing tim. Ya buktinya aja waktu ketemu sebelum lawan Brazil lawan apa tuh? Norway tuh. Lawan Ivory Coast. Every goes. Itu katanya Haaland 80 menit nggak ngapa-ngapain. Sekalinya dapat bola, gol langsung. Sama ini. Lawan Brazil juga kan? Tapi Udah berusaha dikunci mati. gue sih senengnya adalah gue kan bilang ya di podcast sebelah bahwa Haaland tuh akan nyetak gol karena akan ketemu Gabriel. Karena Haaland siap ketemu Gabriel, langsung narik napas tuh. Langsung kayak gitu, ada gitunya. Karena menurut gue ya gimana pun Haaland masih nunjukin respect lah di saat Haaland nyundul, Gabriel malah pemanasan. Angkat kaki. Itu ada video-videonya. Angkat kaki. Angkat kaki tuh kayak ini lagi syuting video klip Peter Pan apa gimana nih, angkat kaki kayak gini nih. Gitu Bang menurut gua. Jadi menurut gua Haaland ya just being Haaland dengan, tapi gua nggak nyangka gol keduanya waktu lawan Brazil tuh dia bisa nge-shoot dari luar kotak penalti itu. Biasanya kan dia yang tipe-tipe yang voucher aja kan, kayak misalnya Gol pertamanya tuh Haaland banget ya. ya gol pertama Haaland, terus tapi yang gol kedua sih gua nggak expect akan kayak gitu sih. Concong itu dia. Iya concong tadi bener lu. Tapi orang nggak expect. Gue rasa back dan kiper Brazil juga nggak expect nggak sih itu ditembak gitu. Orang makanya dikasih space gitu kan. Karena biasanya kan dia jarang Nggak melakukan hal itu. kenceng tapi akurat. Iya gitu. makanya itu yang menurut gua itu nggak pernah terjadi loh. Pernah sih kayaknya di City sih, sekali dua kali. Cuman lebih seringnya kan dia kan Dalam kotak penalti. dalam kotak penalti Areanya. gitu. Iya. Waktu lawan Leicester sih pernah, tapi ya Leicester. Tapi kemarin menurut gua sih itu yang gua kaget sih malah itunya sih. Gol dari yang kedua. Iya, dan apalagi di medsos sekarang personanya udah makin lovable banget. Lucu sih, lucu. Banyak banget selain capture Snapchat, ada juga Dia ini. ini loh, by the way, sorry gua potong, mau Vlog ya? diundang Jimmy Fallon. Wow. Tapi kayaknya nggak akan datang sih dia. Iya, dan dia juga yang kemarin gue liat tuh dia apa sih running in the hill gitu ya. Jadi dia emang lari gitu. Dia lari naik ke bukit-bukit gitu. Emang itu kan lebih berat tuh gravitasinya. Terus kayak dia ada yang kayaknya di itunya City deh. Dokumenter City. Dia ditanya gitu. Do I like it? No, but I do it. Gitu maksudnya kayak gue nggak suka ngelakuin ini, tapi ya gue kalau mau dalam shape terbaik ya gue harus lakuin ini. Iya, iya. Gitu maksudnya itu kan apa ya, lovable, sosmed darling juga gue rasa Freak gitu. juga kan. Freak juga. Bini lu kan juga demen Haaland kan? Suka Haaland sekarang. Belum sih, baru boleh nggak suka Haaland. Boleh Masa suka izin? Haaland. Masa izin? Tahu kenapa lu larang-larang? Itu kan hak dia. Nggak larang kan, dia cuma nanya, gue cuma diem. Hah? Gitu doang. Lu berarti kan Oh, hah? Jadi mikir aja masa. Nah itu larang berarti dong. Ya mikir aja masa nggak boleh? Boleh lah gitu. Berarti nggak apa-apa kalau dukung City ya. Beda dong, Dok. Haaland sama City. Ja. Parah nih. Gue jadi overthinking. Haaland emang ini personanya dapat sih, Dok. Masa dia ngalahin followernya Arsenal, City sendiri, Liverpool. Emang ya? Iya, follower Instagramnya. Fozinya juga ngalahin Tom Brady. Iya. Posisinya juga berapa kali lipat warga negaranya. Nah, itu. Cristiano Ronaldo ngalahin Taylor Swift. Udah ini Richarlison sekarang, Dok. Oh, boleh nggak Tapi boleh. gimana dari Haaland ya? Kita ngomongin Haaland dulu berarti. Gimana Za, lu ngeliat si Haaland ini makin gila nih ya. Maksudnya bisa dibilang walaupun bukan dia sendiri, kita tahu Nilan bagus juga, Odegaard bagus juga, Iya. Nusa ya beberapa game juga bagus walaupun inkonsisten ya, ada beberapa juga Skjeldrup. yang ya Skjeldrup, Berge juga bagus gitu. Cuma Berkhe sih. Haaland di role di Norway ini menjadi pemain yang decisive sih menurut gua. Walaupun kemarin mainnya Haaland ya, tapi tiba-tiba Jalan golin ya. Haaland. Betul rodaku. Iya bener. Iya. Tapi- Pantun ya. Haaland ke US. Cakep. Kalau gue justru lebih terkejut gol pertama Haaland. Oh ya. Kalau kalian kan semua terkejut gol kedua Haaland ya. Oke. Gue justru karena mungkin ini ya referensi gue
juga melihat dia sejak di Borussia Dortmund gitu kali ya. Gue justru lebih terkejut gol pertamanya karena kan Haaland itu di September 2021 ketika Dortmund dia pernah bilang satu hal yang ingin dia improve memang sundulannya. Kemudian dia juga pernah bilang di Desember 2025 ya ketika press conference bersama dengan City dia juga bilang dia masih belum puas sama kualitas bagaimana dia menyundul, dan itu dia juga bilang sejak dilatih sama Ole Gunnar Solskjaer di Molde dia juga sering dikritik soal sundulannya. Nah, sundulan ini bukan cuman headernya ya, tapi bagaimana cara buka ruang, menemukan momentum yang tepat buat menyundul. Dan kemarin tuh kalau misalnya di SSB Norwegia pengen ngasih contoh sundulan yang sempurna dalam kotak penalti, nah itu kemarin tuh videonya tuh dari dia bergerak, kemudian dia bergerak ke depan Gabriel, menemukan space, teknik menyundulnya itu 100% sempurna, dan itu yang mungkin sangat jarang dilakukan oleh Erling Haaland sebenarnya ya, karena di Dortmund itu presentase gol sundulannya hanya 8%, di City hanya 13%, dan kemarin mungkin gol terbaiknya sundulan sepanjang dia berkarir ya. Kalau gol kedua ya Haaland just being Haaland gitu menurut gua, karena dia sangat tidak tertebak sebenarnya dengan bagaimana dia nyoba dia di depan ya. Dan maksudnya di Dortmund sering gol kayak gitu? Pernah waktu beberapa PSG kali kan? Iya, maksudnya apakah di maksudnya Bundesliga gue nggak terlalu nonton. Gue bukan merasa Haaland sering melawan itu, tapi dia punya kemampuan untuk melawan itu. Dan role dia di Norwegia menurut gue memang juga sangat cocok ya, membuat dia nggak terlalu banyak bergerak kan, karena Haaland tuh sering dikritik itu ya di City juga, kok lu nggak banyak megang bola sih. Karena di City perannya rada beda sih. Benar. Dan Haaland itu bilang dia nggak masalah, mimpi dia itu 5 sentuhan 5 gol dalam pertandingan. Jadi dia nggak masalah role-nya dia sedikit, nyentuh bolanya sedikit, yang penting dia menjalankan perannya di momen yang tepat, dan itu yang dilakukan oleh Erling Haaland, dan nggak butuh juga untuk turun kan, karena di belakangnya udah ada Oscar Bob, udah ada Selderup kemarin masuk dari bench, ada Antonio Nusa, dan Odegaard juga menurut gua peran yang mungkin nggak sekelihatan di Arsenal megang bolanya, tapi menurut gua sangat penting ya bersama dengan Norwegia, karena progresi bolanya kan sebenarnya lewat Odegaard semua tuh. Iya, dan ya citranya juga berubah ya dari robot sepak bola. Dulu gue pernah bilang nih dari pas zaman box to box masih era audio doang gitu. Ini kayak cyborg nih jatuhnya nih ya, menyaingi Santana, cyborg sepak bola di Tsubasa. Tapi sekarang kan lebih manusiawi, lebih tadi lovable, lebih dicintai publik juga. Sam Lee dari Atletik juga bilang bahwa salah satu daya tarik terbesar Piala Dunia ternyata nih Haaland nih, sebagai sosok ya, sebagai persona, bukan cuma golnya tapi juga karena sisi personalnya makin kelihatan. Nah, tapi ngomongin soal Haaland kan pasti berbeda juga dengan Harry Kane ya. Tadi tipenya beda. Kalau ini kita bisa lihat pusat gravitasi bukan cuma sebagai kapten, tapi juga dia turun, dia juga connecting antar lini gitu ya. Seperti yang kita lihat juga di Bayern kemarin waktu gol Fiesta lawan PSG juga dia melakukan fungsi itu, golin, dan dia juga menjadi konektor dan juga mengelola pressing juga, dan ya ada special operation team dari bangku cadangan, dan ya dia juga bisa membakar semangat rekan-rekannya gitu. Lo ngeliatnya gimana Dok soal si Harry Kane ini nih di timnas Inggris ya? Well, sebagai pemain lah sekarang. ya. Kalau gue sempat mikir ya, maksudnya kan ada cocokologi deh kalau nggak salah soal Inggris tuh bisa jadi juara Piala Dunia, bisa jadi juara Piala Dunia tahun ini dengan cocokologi ini dengan 1966. Ini tuh kayak menurut gua Harry Kane nih kayak Bobby Charlton-nya Inggris sekarang gitu. Bush, nonton lu Bobby Charlton. Dia memimpin. Gimana mainnya Bobby? Maksudnya dia mimpin Inggris sekarang, maksudnya sebagai kapten. Kayak lu lihat dari gesturnya dia kalau misalnya habis pertandingan kelar kan dia juga bilang, ayo apa kayak semangat gitu. Pokoknya kita harus fokus gini-gini apa segala. Dulu gitu Bobby Charlton. Bukan, maksudnya kan perannya, role dia tuh dia role-nya. franchise player sekarang ya dia gitu. Bobby Charlton suaranya abis juga tuh pertandingan. Oh, itu jelek banget ya. Kayak Mickey Mouse. I'm so happy. Enggak, Bobby lu tahu kan Bobby ini Cordova itu. Siapa itu gak tahu. Ya Bobby Zamora. Bobby Moore itu back. Oh, ini Damien Devay nggak tahu ya. Itu kaptennya back Bobby Moore ya. Bobby Zamora tahu tuh, Dok? Bobby Leslie kali lu taunya. Bukan Smackdown, Bobby Leslie. Gede badan. Komen ada nambah lagi, Bobby siapa lagi nih? Bobby siapa lagi guys? Terus. Ya, tapi maksudnya kalau dari Harry Kane sendiri, maksudnya gua nggak kaget juga dengan apa yang dia achieve di Bayern Munchen ya kan, terus kayak dia bisa main sama Olise sama Luis Diaz juga. Bahkan dia jadi salah satu faktor pentingnya lini depannya Bayern gitu kan. Terus sekarang lu di Inggris dengan mungkin dua winger lu nggak sebagus Olise sama Luis Diaz, tapi tetap jadi salah satu pusat serangan itu ada di lu gitu. Bahkan jadi clutch player juga waktu lawan siapa kemarin gue jadi lupa kan 2-1 lawan Meksiko.
Kongo. 3-2 lawan Meksiko, Oh, Meksiko. dan 2-1 juga lawan Kongo gitu kan. Dan ya nggak kaget juga kalau misalnya memang dia bisa ngasih dampak itu ke skuad Inggris sekarang gitu, yang dimana mungkin banyak banget skuad Inggris sekarang yang baru merasakan Piala Dunia juga kan. Backbone-nya kan mungkin gak sebanyak yang sebelumnya lagi gitu, yang dimana dia sempat jadi kapten juga, yang ada Eric Dyer, ada Trippier, ada Kyle Walker atau siapa gitu. Nah sekarang kan ini baru-baru juga nih, jadi dia bisa ngasih sebuah contoh lah kalau ya turnamen Piala Dunia itu kayak gini. Dan menurut gua kemarin itu fantastis banget sih, rekor Inggris bisa ngalahin, jadi tim pertama yang ngalahin Meksiko di Azteca Stadium. Itu gila banget sih, selama Piala Dunia belum pernah kalah ya Meksiko kan di Azteca Stadium. Jadi dengan keadaan kondisi lu adaptasi juga belum terbiasa. Lu lihat Jude Bellingham juga abis match juga langsung ngos-ngosan banget gitu kan. Jadi kayak ya apa yang Harry Kane kasih ke Inggris, dan juga Inggris berusaha semaksimal mungkin lawan Meksiko juga ya mesti kita kasih kredit gitu. Iya, dan kalau ngomongin Harry Kane ya, gue ngerasa kalau tadi Reza bilang sundulannya Haaland yang gol pertama itu juga bisa ditonton. Gol Harry Kane sundulan lawan Kongo juga itu perlu dijadikan contoh sih. Itu bener. Karena dia dari belakang, dia Diam dulu, mancing dulu gitu, cari dia bisa bergerak dari belakang terus dapat posisi yang tepat Kayak gitu. kayak NBA tuh, ngejab, tipu dikit. Ngerti Lu lo? NBA juga. Istilah NBA Oh, aja. WMB. Walaupun Kaget gitu. ya Tapi ini tapi dia bener, dia kayak nipuan ke sana terus dia lari, pas bola pun udah di udara dia juga nggak langsung lompat, tapi Iya. dia tenangin dulu posisi dia baru nyundul gitu. Walaupun ya apresiasi pasti ya untuk Haaland ya, karena kan back Kongo sama Gabriel kan beda dong. Gitu, maksud gua. Nggak, berarti kan dari situ ketahuan Haaland lebih susah lawan Saliba, Waduh. bukan Gabrielnya selama ini. Tapi gue bela Gabriel, jujur gue ngerasa selama di turnamen ini kan banyak kesalahan dari dia. Capean itu fix. Banyak kesalahan dari dia. Iya dong, Ya, kalau lihat dong mau lawan capek Maroko, dong. masa bisa kecolongan passing kayak gitu ke Saibari. Ya kok depannya kepotong? Enggak, Iya, tapi maksudnya kan at least kalau Gabriel di top form mah nggak mungkin kayak gitu. Alasan kecapean tuh udah kayak ini. Semua capek, orang Final UEFA capek. Champions League, Ngaji gila. kalau ngomong Final UEFA capek. Champions League sampai final, sampai penalti itu main di full 120 menit, gila. Ya semua juga yang Berarti lain. waktu dia nendang Siapa yang 120 ke menit? langit itu kecapean tuh. Declan. Hah? Udah capek Fer. Capek Verde pasti capek, dia bilang. Tapi gini, kalau Inggris, kalau depan ya kita tahu lah attacking force-nya kayak apa ya. Maksudnya ya bisa saling menggantikan juga, apalagi sektor CAM gitu ya, banyak banget opsinya. Bahkan lu punya Rodgers dan Eze di cadangan, lu punya kedalaman seperti itu gitu. Winger nggak sebagus itu sih. Cuma Cuma ada 4 lah winger yang bisa cuma ada ganti-gantian. 4 ada ya. Winger apa winger Inggris? Iya, Nggak sebagus itu. Oh iya. iya kan? Cuman Gardner Maksudnya sekarang. kedalamannya, kita ngomong kedalaman. kedalaman atau yang Kan Harry Kane, Bellingham, Saka sama winger Inggris kan? Gordon kan bagus. Hah? 4 itu. Tadi lu bilang winger Inggris jelek semua. Semua. Oh. Kedalamannya nggak bagus maksud gua. Cuma yang perlu kita kritisi pastikan soal ini dilema taktik nih. Karena back specifically back kanan. Welbeck. Welbeck tadi. Welbeck. Inggris juga. Back kanan nih, gimana Ya, gitu ya, masalahnya nih yang dihadapi adalah Haaland. Ya. Masih ada Nusa yang bisa one on one, masih ada Odegaard yang kalau ada waktu tepat bisa memberikan passing-passing ajaib Odegaard atau tuh. bagus loh Odegaard di Iya, World Cup, lu jangan terlalu sensi. Enggak, gue nggak si Odegaard. Lu yang nekenin Odegaard kayak gitu. Gue nekenin lu nggak boleh. Iya, maksudnya gitu. Dia kan kalau bisa ngasih supply kan bahaya banget gitu loh. Back Inggris nih, tim lo Ji. Gimana kalau lu jadi Thomas Tuchel? Gue Thomas Tuchel ya, sejujurnya dengan lawan Kongo kemarin naruh Declan Rice di kanan sih solusi salah satunya. Terus masukin Mainu sama Elliot Anderson, menurut gue bisa gitu loh bang. Dibanding masain. Jadi dari awal Declan Rice jadi bek kanan menurut lu? Aduh, kalau bek kanan dari awal, masanya Jet Spence doang ya. Iya kan? Iya. Jet Spence ya. Or Ezri Konsa. Konsa kan merah. Ke sono. Berarti kalau kanan, Konsa, bukan Konsa ya. berarti Konsa kalau udah kanan, enggak. Gua tuh sempat mikirnya gini, tuh bala bisa jadi Dan Burn. nah Nah itu pasti pertanyaan itu, apalagi punya physicality, punya duel juga bagus dan Oh, rekam lawannya jejaknya berarti ini ya, kalau relatif misal- bagus lah ngadepin Haaland ya. Kalau kita ngomongin Premier League ya, maksudnya di Newcastle ya dia coba melimitasi, tapi bisa sih. Menurut gue kayak Dan Burn tuh kiri nggak sih asli? Ya Kaki mau kiri. gimana pun kalaupun itu bisa jadi si Tuchel mungkin main pakai 3 back,
Konsa Mungkin. geser Gak ke mungkin kanan. ngubah gitu loh, Dok. Nggak mungkin di situ. Konsa geser ke kanan. Ya nggak ada yang tahu kan. Maksudnya kalau misalnya udah kayak gini, ya atau Konsa bisa geser kanan tuh dia bilang. Jadi Denburn dan Denburn di tengah pairingnya sama Mark Stones sama atau Gay. Dan Denburn waktu lawan Meksiko kemarin kan juga di banyak yang apresiasi soal berapa banyak sundulan dia tuh nge-clearance bolanya Meksiko kan masuk ke dalam kotak penalti kan. Jadi mungkin ya secara quality mungkin itu bisa lah, apalagi buat duel sama Haaland di tengah, ya kan itu bisa lah mungkin kalau misalnya untuk duel sundulan ataupun buat menghalangi Sorloth yang masuk ke dalam kotak penalti gitu loh. Jadi yang menarik, Nah, Haaland sejak pindah ke Premier League 10 kali sudah menghadapi Newcastle United. 8 diantaranya Dunburn bermain, 4 diantaranya jadi left back, 4 diantaranya jadi center back. Dan dari 8 laga tersebut, Haaland hanya mencetak 1 gol menghadapi Newcastle United. Walaupun City-nya menang 6 kali dari 8 pertandingan. Ya. tapi nggak pernah right back. Ya, Nggak mungkin kalau opsi Dunburn sebagai right back tuh Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Tapi oke. physicality dari Dunburn ketika dia main sebagai Center center back, back itu akan sangat berguna ketika Ya. menghadapi Haaland. Walaupun menurut gua Dunburn mungkin pilihan terakhir. Kalaupun ada masuk center back baru, menurut gua yang masuk adalah John Stones. Jadi John Stones dengan Mark Gay di tengah, Konsa jadi geser Konsa yang ke kanan. Tapi opsi terbaik memang tetap Jet Spence di posisi bek kanan. Tapi kan doubtful. tapi John Stones Jet Spence doubtful kan? John Stones Gehi sih. Sayangnya, satu gelandang yang bisa bermain sebagai bek kanan kemarin cedera karena jatuh dari Edward Jordan Ya Allah, Henderson. aneh banget itu. Kayak disengajain. Maksud gua cedera pas selebrasi gimana ya? Maksud gua tuh aneh. Dipanggil. Maksud gua Adam Wharton lagi ngebir gitu pasti ya sih. Gitu dia. Pasti gitu dia. Ini gantiin gua. Ya Ya ampun. Allah, ini cuman jatuh langsung. Tapi itu kebayang kan? Nah kalau pas main kan heroik ya. Iya. Oh abis nekel siapa ya misalnya? Abis nekel Raul Jimenez. Last ditch defender ya gitu. Selebrasi. Tapi lu lihat video yang itu, yang di-post sama timnas Inggris? Belum. Yang selebrasi di ruang ganti? Yang Johnson Oh yang gini-gini pura-pura cedera. Itu kebayang Thomas Tuchel sih beneran Langsung nengok dia. beneran panik sih. Itu dia bener panik. Tapi kan yang ngelakuin John Stones kayak mungkin banget lagi di cedera itu encok gitu kan ibaratnya gitu. Jadi opsi terbaik gitu ya. Opsi terbaik adalah memainkan maybe John Stones di sana bersama Gehi, Konsa geser ke kanan. Opsi terbaik tetap Jet Spence menurut gua. Tapi kalau Jet Spence nggak bisa main dari awal, kayaknya sih bakal Konsa yang geser. Oke, opsi terbaik Jet Spence di kanan, tengahnya berarti Gehi dan Stones. Stones. Oke. Gue tapi rada. Nah, lu kenapa? Lu aneh. Gua kalau bola udara mereka lemah ya. Satu pemain City, satu ex City. Lu langsung, kenapa Ji? Enggak, kalau Johnson enggak sih Dok lawan Leto itu back. Iya, Lawan makanya. Haaland ya? Lawan Haaland masalahnya. Sorloth masuk juga berdua. Gua kayak Denburn Gehi Dan main tengah ya. Terus Tapi Gay rekornya lawan Haaland tuh jelek. iya, kalau lawan Haaland aja. Haaland selalu golin tiap lawan Gay. lawan Gehi ya. Ya, Gabriel Kanannya kanannya Jet Spence sih masih. Gimana pun Nusa tuh pacey banget. Jadi butuh kalau lu naruh left back Declan Rice tuh bisa sebenarnya. Lu percaya nggak Declan Rice bisa? Tapi tengahnya Kalau menurut gua untuk Tapi main di awal enggak sih. Tapi Abis, terlalu abis. ini Dok, tapi terlalu apa maksud gua terlalu maksain kalau mau kayak gitu karena Dan jangan lupa dia udah lagi overuse banget loh. Dia Iya, udah lagi- bilang sebenarnya gua nggak kuat nih. Ini gua paksain Apa aja. ini? Oh, jadi kecapean juga. Tadi bilang kecapean semuanya capek. Udahlah. Ya bosok kecapean, sakit kakinya gimana sih? Udah. Bukannya itu emang. ya jadi menurut gua kalau misalnya Declan Rice taruh back kanan tuh menurut gua sangat sangat menyia-nyiakan aja lu punya Elliot Anderson sama Declan Rice. Kalau dari awal gitu mungkin kayak kemarin waktu lawan Kongo bisa tuh baru di menit-menit segitu. Jadi menurut gue ya pilihan terbaiknya gue setuju sama Bang Reza, Jet Spence. atau Gimana pun. solusinya ini Ji. Pangeran Inggris telepon. Telepon Infantino Oh, Pangeran iya. Inggris. Kuansa biar nggak Nah ini udah Iya, kita bahas ya masa- episode sebelumnya. Tapi apakah sejajar sama Balogan nih dia? Kalau Kuansa bisa aja Tuchel bilang kayak nggak usah. Biarin nih jelek. Calobah benjol bisa nggak lu? Calobah deh. Saloba. Calobah belum dipakai? Calobah benjol. Belum dipakai dia? Belum nggak masih benjol kayaknya. Nggak tahu gua. Nggak tahu kayak itu jadi dipanggil nggak sih Bang by the way? jadi dipanggil ya. Udah. Tapi masa bek kanan Calobah? Ya kayak Konsa jadi jatuhnya. Oh geser gitu. Iya. Calobah benjol. Lawan Nusa, Calobah. Ya, mending gak usah bek kanan sih mending Jet Gak usah Spence. main. Iya 10 pemain aja deh kayak gitu katanya. Dibanding harus pakai Calobah nih. Tapi bagaimana cara main yang enak nih buat Inggris? Maksudnya yang mungkin lebih efektif? Apakah ya mereka ya cukup pragmatis aja kayak lawan Meksiko atau ya just Gue sih how they play gitu? ya, kalau ini lawan Norway, gue sih Iya. ngeliat kemarin kalau dari Brazil sendiri sih memang mereka manfaatin dari sisi flank. Kadang si Norwegia juga kadang keteteran kalau misalnya punya pemain-pemain cepat di depan gitu. Nah, mungkin
Gua nggak tahu ya apakah nanti bakal si Thomas Tuchel itu bakal make tetap Gordon sama si Saka, atau nanti mungkin bisa jadi kalau lu emang mau butuh produktivitas dalam hal mungkin transisional buat cetak gol, mungkin lu bisa naruh Marcus Rashford di kiri gitu kan, dengan dibantunya Harry Kane gitu. Karena menurut gua si backnya Norway itu kan ada yang namanya yang Ajer ya, sama satu lagi si Hegem lah itu pokoknya. Hegem itu mungkin bisa ditarik. Biasa kan Harry Kane kan kita tahu kan dia suka main deep kan. Dia narik back lawan di situ biar ngasih space di situ. Nah, itu mungkin bisa dimanfaatin sama timnas Inggris. Ditambah lagi kan lu juga punya Jude Bellingham juga. Jadi punya banyak lah. Sebenarnya Inggris tuh satu sisi juga punya banyak permainan kolektivitas tim buat menyerangnya tuh juga banyak gitu. Selain individualnya bagus. Selain individualnya bagus gitu. Jadi kalau permasalahannya Brazil lawan Norwegia kemarin kan menurut gua kan itu banyak ada beberapa hal. Yang pertama, lu dapat penalti nggak gol, ya kan, Bruno Guimaraes, ya kan. Abis itu yang kedua ada Endrick yang 1v1 juga gagal. Pergantian jelek ya. Pergantian juga jelek, jujur aja. Maksudnya ngapain masukin Neymar juga gitu kan pada saat lu lagi butuh mungkin butuh more physicality di bagian lini depan gitu, ataupun butuh clutch moment gitu. Tapi ya itulah, makanya jangan sampai hal itu juga terjadi di Thomas Tuchel juga menurut gua gitu loh. Iya, dan kalau kita ngeliat nih Norway kan bisa jadi apa? Udah fix ya, kuda hitam udah. Udahlah, Jelas lah udah kayak gitu ya. Orang berharap orang mikir Jepang, tapi lu juga nulis Norway kalau. Norway gua. Bener dong lu. Bener gua. Udah Gua lu cuma juga salah nih. di Alvarez doang. Lu bilang apa Alvarez? Alvarez best player. Yo, goblok gua. Masih ada 3 pertandingan ini lo bisa. Iya, makanya. Mas tiba-tiba dia itu Kak. bolanya masalah tuh. Ada yang lebih blow on kok. Gua top scorer Ronaldo gua. Nah, terlalu bocil dia. 6 banyak Ronaldo. Tapi young player menurut lu siapa sejauh ini young player? Manzambi. Polis. Yang player Olise masih masuk emang? Olise. Enggak, kita semua. Umurnya. Itu di tulisannya tuh nulisnya Lamine Oh. Yamal. Iya benar Lamine Ya tapi Yamal. maksudnya dia emang Gua Gilberto kacau Mora. banget. Ya lu sosok beda. Ya emang nggak nonton. Tapi kali efeknya ya. gitu ya, gua. sama kayak Nonton, bukan Gilberto cuma Mora. Haaland tapi si Viking Row-nya. Karena gue juga lihat content creator atau mungkin gak usah content creator deh. Host TV, nih sportcaster rame-rame siapa gitu. Gitu. Koci. Mau kayak gitu. Mau disuruh mau gitu. Untuk Viking Row gue rasa juga, dan ada kan video yang gue lupa pemain Norway atau fans Norway yang ngajarin apa penumpang pesawat. Jadi Iya. ada videonya tuh. Fans. Ya fans ya, gitu-gitu. Terus gini di caranya. subway juga ada tuh. Iya. Oh, berarti bisa dibilang Norwegia menghiburnya tuh entertain banget ya. Maksudnya dari Iya. segi selain timnya bagus, Fansnya nggak nyebelin lah ya. Iya, fansnya nggak nyebelin, Haalandnya lovable gitu Iya. loh. Jadi menurut gua ini sebagai tim nih bagus banget Norway ada Iya. sekarang lagi kayak gini nih. Ya kalau menurut gua mereka juga no pressure ya. Karena kan kalau lu lihat Haaland juga responnya, lu gimana lawan Prancis, ya gue yakin mereka bakal ngalahin kita lah. Iya. Lawan Brazil juga lu gimana, ya mereka juga bakal ngalahin kita. Emang maksudnya mereka tuh lagi enjoy the moment aja, maksudnya Iya, karena setuju. setelah 98 bener ya? Terakhir 98. 98. 98 mereka terakhir ke Piala Dunia dan sekarang akhirnya ke Piala Dunia lagi gitu. Jadi ya cuman enjoy the moment, no pressure, ya udah nikmatin selama di Piala Dunia ini. Kan kelihatan banget tuh si Haaland juga jalan-jalan ke toko cowboy lah apa, terus Ya, habis itu aneh-aneh. jalan ke New York gak ada yang kenal. Dia di interview tuh, ada satu interviewnya Haaland sama kayak gue lupa sama siapa, dia tanyain, "Lu mending treble bareng City atau menangin Piala Dunia sama Norway?" Terus dia ngomong, dia udah mikir lama, treble bareng City sih kan nggak mungkin menang juara. Sumpah ada jadi kayak gitu. It's not possible kata dia kayak gitu. Dan si pelatihnya tuh Solbakken juga menurut gue tuh emang pelatih yang tepat buat ngehandle tim Norwegia yang sekarang emang ya baru first time first time merasakan World Cup juga gitu kan. Karena kan Solbakken sendiri waktu 98 juga sempat ada di skuadnya Norway juga di situ. Jadi kayak gue sempat lihat ada cuplikan yang Solbakken teriak-teriak pokoknya udah lalu semua happy apa gitu-gitu loh. Jadi kayak itu benar-benar pemain-pemain Norwegia-nya juga pada ketawa-tawa, pada happy juga gitu. Jadi emang udah satu chemistry dan satu frekuensi mereka semua gitu loh. Iya, dan ini jadi surprise package juga ya, karena biasanya di turnamen tuh ada aja yang kayak histori kayak gini. Sebenarnya karena timnya banyak sekarang juga kita bisa lihat Cabo Verde kayak gitu. If you lose like Cabo Verde kalau kata Zlatan gitu. Cuma di turnamen sebelumnya kan kita tahu Maroko dengan Ibu nyium kasih ibu ibu gitu kan, orang tuanya. Itu kan juga cerita yang heartwarming. 2020 Piala Eropa kita tahu klubnya Iceland Islandia. gitu kan, itu kan bener-bener apalagi pas ngalahin Inggris gitu, kayak bener-bener wah ini memorable banget, dan gue rasa kayaknya Norway kali ini. Iya, row-nya itu kan yang
cuma terus gimmick-gimmicknya dia yang foto pakai Viking gitu, menurut gue sih itu bakal jadi ikonik sih sejauh ini, karena belum selain itu apa sih Bang yang ikonik gitu, selain setiap tim ngegolin di style lagu-lagu kayak kemarin Mesir kan nyetak gol di style lagu Mesir kayak gitu, Argentina style lagu Argentina. Dan nggak ada alasan buat membenci Norwegia sih. Maksud gua, tim lain yang lu sebutin tadi, Tanjung Ferry itu kan ada kapten yang masalah kasus kan sebelum match di knockout stage. Terus Maroko kan sekarang jadi perbicaraan Qatarnya Afrika. Final Piala Afrika. Terus tadi apa? Misal Jepang kan ada isu juga Kai Susano. Ya kan? Oh iya. Jadi menurut gua Iceland kayak iya, Iceland. Norwegia nih ya lovable itu gitu dan luar biasa sih. Yes. Cuma itu hal yang heartwarming. Ada juga hal yang ini menyebalkan ya. Tapi mau gimana pun ini terjadi ya, Piala Dunia sebagai panggung global juga bikin rasisme nggak bisa lagi disembunyikan dari tribun. Ada kasus Kylian Mbappe, ada senator Paraguay. Ini sebenarnya kayak efek dari hasil pertandingannya juga ya. Kayaknya, ya nggak sih? Apalagi pas abis cetak gol kan Mbappe ada ngomong juga sih ke si Hill juga. Senator Paraguay yang pakai I ya, Paraguay pakai I ternyata. Emang iya? Iya ternyata. Gue juga baru tahu nih gara-gara Piala Dunia FC Dex Leniza. Paraguay. Celeste Amaria menyerang Mbappe dengan komentar rasial dan xenofobik. Dibahas dengan tegas, bilang ini rasisme gitu kan. Terus ya pemerintah Paraguay juga akhirnya ya jauhin diri dari komentarnya Amaria gitu ya. Dan FFF mendukung Mbappe juga, pengen bawa kasus ini ke jalur hukum. Dan Mbappe bukan cuma merespon sebagai pemain, tapi juga sebagai figur publik global gitu ya, maksudnya global public figure gitu untuk bilang kayak gini, karena dalam sepak bola modern, ini tadi kita bahas juga di off-air ya, bahwa kadang pemain kulit hitam tuh sering jadi simbol multikultural. Kalau menang, kalau berprestasi gitu, wah ini bisa nih, ada kesetaraan segala macam. Tapi ketika situasi memanas, kalau ada hal-hal yang nggak menyenangkan buat sebagian orang gitu, dirasa ini identitasnya dipertanyakan. Atau dalam kasus Vini misalnya, ya dia tengil sih. Lah, tengil kan tidak pernah menjadi validasi atau pembenaran untuk lu rasis ke orang gitu loh. Iyalah. Gitu. Misalnya Mbappe saywar ke kipernya Paraguay. Ya dia juga melakukan itu karena dia disikat-sikatin juga temen-temennya sepanjang pertandingan gitu kan. Dan apapun itu, lu nggak bisa membalas saywarnya dengan rasisme gitu. Atau ya hal-hal yang ya nggak pada tempatnya lah. Menurut lu gimana, Dok? Ya iya, maksudnya apa yang dilakuin Mbappe juga benar ya. Maksudnya dia speak up juga emang bukan sebagai pribadi juga, karena dia juga ngasih tahu ke bahwasannya ya ini bukan soal gua, ini soal dunia nih gitu kan. Dan menurut gua juga Mbappe ngelakuin itu tuh juga nggak sekali dua kali, soal ngomongin soal stance-nya dia tuh kemana gitu. Waktu pas yang Olimpiade Prancis juga dia sempat ngomong juga kan, yang soal si timnas Prancisnya mau dibawa ke politikan atau gimana gitu, tapi dia bilang ya dia nggak mau gitu kan. Ya mungkin meme-meme yang soal Mbappe diktator itu sebenarnya agak-agak sedikit benar lah, walaupun kan itu kan sebenarnya buat jokes juga kan. Tapi kalau yang gue lihat dari track record Mbappe emang dari yang waktu yang Prancis yang Olimpiade itu, terus habis itu yang sekarang, dia emang orang yang cukup vokal sih mengenai soal hal-hal tentang rasisme ataupun perpolitikan gitu. Dan emang tujuan dia pun juga menurut gue wajar, karena mungkin dia juga tahu kalau bahwasannya ya oke, sekarang gue tuh yang nopang Prancis juga nih, gue sebagai kapten, gue harus menjaga tim ini nggak keganggu sama hal-hal yang berbau di luar. Ya udah, tim ini adalah tim sepak bola Prancis gitu kan. Tujuan kita ya udah bermain dan juga dapetin trofi gitu kan. Dan menurut gue itu yang dilakuin sama Kylian Mbappe gitu. Dan menurut gue harap kedepannya nggak cuman Mbappe doang yang mungkin diliatin jadi publik, diliatin jadi salah satu hal penting gitu. Ya maksudnya kayak contoh kasusnya, gue nggak, ya paling banyak kan yang gue lihat terjadi kan Vinicius dibilang, tapi akhirnya dibilang orang kan ya dia salah pemainnya sendiri walaupun kayak gini-gini. Ya padahal lu lihat berapa banyak kasus rasisme yang dia rasakan juga dari yang Valencia. Dan banyak juga pemain yang tengil juga. Iya, dan akhirnya kan jadi sekarang kita jadi semakin make sense apa tujuan FIFA melakukan pelanggaran soal yang ini kan, yang tutup mulutin yang soal Prestiani ini gitu. Jadi kan dan di Piala Dunia kemarin berapa? 3 sampai 4 pemain gitu kan yang kena hukuman gara-gara yang gini. Salah satunya Hincapi kan. Dua ya? Almiron sama Hincapi ya? Sorry, Almiron sama Hincapi ya. Jadi kayak itu jadi kelihatan jelas sekarang gitu konteksnya, kalau ya ini lu ngapain kayak gini gitu loh. Ya buat rasisme atau apa gitu kan. Kalau misalnya emang lu nggak melakukan rasisme ya ngapain tutup mulut gitu. Kecuali kalau emang tergantung kontekstualnya kan, itu peraturannya juga tergantung kontekstualnya gitu.
Jadi kalau menurut gua sih begitu soal Kylian Mbappe. Dan ternyata di Amerika Selatan tuh parah banget ya. Karena kan kalau kita bicara dua tadi yang artikel merah, Almiron Paraguay, Hincapie juga Ekuador. Dan ini kasusnya juga kan senator Paraguay, artinya memang Prestiani. iya Prestiani kan juga dari Argentina. Jadi memang membuka mata banyak orang juga lah ternyata masih ada yang kayak gini dan harus memang dilawan gitu. Dan menurut gue Mbappe bakal monumental sih apa yang dilakukan ya buat melawan secara terbuka gitu. Ini juga maksudnya gue biar ini juga ya, bukan berarti Amerika kita tuh ininya Amerika ke benua Amerika begini, tapi ternyata kan di Spanyol juga begitu. Ya di Eropa gitu, Italia juga gitu. Italia juga begitu. Si Iksan temen gue waktu gue ke Italia sana Temen gua juga kan? Pernah dirasisin. Teman kita juga. Kenapa dirasin gimana? Dirasis. Jadi kita lagi naik kereta itu dari Malpensa. Jadi kita mau ke tengah kota Milan gitu. Terus si Iksan tuh mau duduk. Nah, dari tempat duduk itu anggaplah di sini nih. Ini kosong nih, Najee nggak ada. Tempat duduk itu ada cewek. Dia bilang, is it available gitu. I wanna sit gitu kan. Terus habis itu, lu orang Italia atau bukan? Di sini cuma buat orang Italia doang gitu. Padahal di peraturan di sini nggak ada. Itu mah normal-normal aja. Tapi karena kita orang Asia gitu ya, yang mungkin keluar kita pun sangat relate sebenarnya ya dengan isu-isu ini ya. Iya, makanya Bahkan dari Asia ke Asia gitu kayak mungkin Iya. Korea, Jepang gitu kan juga masih ada juga. Iya, makanya maksudnya ini bukan cuma untuk colored ya, untuk yang berkulit gelap, tapi juga ya kita juga ya maksudnya ada pengalaman kayak gitu dari luar gitu. Dan juga ada kasus supporter Argentina nih ya. Jadi FIFA ini membuka investigasi tentang dugaan pelecehan rasial ke ISOSpeed Ya, ada di streamingnya ya. oleh supporter saat laga Argentina Tanjung Verde. Ya, ada pembentangan bendera Israel juga. Yang mana Mesir negara tetangga Palestina. Dan juga emang ada sejarah pelecehan rasis yang melibatkan Argentina di 2022 dan Copa America di 2024. Dan memang ya ini beda-beda ya, maksudnya kita nggak bisa samain negara, pemain, federasi, individu supporter. Jadi sebenarnya nggak semua supporter Argentina kayak gitu. Oknum. Iya, Tapi oknum. banyak. Well, ya presidennya juga Argentina. Tapi kalau mau cocok logi kan pasti orang kan narasi ini. Tapi lihat nih, tidak ada pemain berkulit gelap di timnas Argentina sejak dulu. Jangan-jangan ini, nah ada kayak gitu-gitu. Kalau Padahal ditarik-tarik mah selalu ada. iya, terus juga geser tangan menilai pelatih Mesir, yaitu seolah-olah sinyal untuk melaporkan pelecehan seksual tuh. Pelecehan rasial. Rasial ya kayak gini kan. Yes, Gini-gini. dan jika benar Hosam Hasan memberi sinyal bahwa nggak diproses sesuai protokol, masalahnya bukan cuma terjadi pelecehan, tapi FIFA ini bakal ngapain? Ya. Itu kan pertanyaannya kan. Maksudnya kalau kartu merah si Balogun akhirnya boleh, nah itu ditindak cepat, ditindak tegas. Ini kalau untuk pelecehan rasial seperti ini, kayak gimana gitu. Sejauh ini sih kayak, ya Mbappe ngomong ya udah ya paling yang dibelain sama federasinya aja. Udah ada beberapa hari sebenarnya, tapi nggak ada ini dari FIFA. Nggak ada ini dari FIFA. Ya udah sibuk sama Balogan dia. Sibuk sama Balogan, biarin aja. Tunggu di telepon. Kok cepet ya Balogannya? Masalah kayak gini nih masalahnya. Ada gunnya. ada gun. Legal. Legal. Gun Iya, itu iya, legal. iya, ada gunnya ya. Itu maksud gua kenapa secepat itu masalah Balogan, sedangkan dari bola aja tulisannya say no to rasis gitu. Ini kenapa nggak di secepat itu gitu loh? Bener. Emang suka ada gitu kan ya, kalau hal-hal tertentu air keras cepet. Misalnya di Uruguay ada Uruguay ya? penyiraman air keras juga cepet Es batu kan diproses. air keras tuh. Yang korup-korup enggak gitu. Oh, Ya, oke, sepak bola ya, tolong. Ya, sepak bola Uruguay. Lu yang melintir. Saya pakai baju jaket Jerman nih. Nah, ini dari Reza juga, ya kan, Reza Spieltag. Asik. Masih ngepost sih lu? Masih ya? masih. Masih lah gila. Spieltag. Jerman akhirnya juga sudah mengumumkan bahwa pelatih mereka itu adalah Klopp. Walaupun banyak orang yang emang udah kayaknya Klopp sih nih gitu. Tapi si John Kloppnya udah Herman. setuju belum sih? Udah. Jerman, singkatan John Herman. Singkatan itu. Cuma bisa. Jurgen Klopp, yang Jurgen mana Klopp. lu tau gak sih, kan dia emang suka ngelawak juga orang ya. Ini kan juga sosmed daring juga, Iya. Kloppo. Itu yang gue ketawa pas yang dia mau ke Piala Dunia, terus dia pakai topi, tau gak lo? Dia pakai topi, nggak lihat ya fotonya? dia pakai topi, terus di topinya itu gambarnya itu ada gelas, di dalam gelasnya ada bola dunia gitu. Ada bola dunia, terus lu tau dong gue mau kemana? World Cup. Dex itu kali. Iya, Jurgen Glenisa ini. Gitu. Cuma Jurglenisa. Cuma itulah, pasti kan yang kita pertanyakan ya terkait soal kalau Jerman sampai gagal, Pak masih cukup parah nih apalagi beruntun ini. Responnya apa? Di 2000, Euro 2000 gagal langsung kan. Langsung ada perbaikan, sistemnya juga 2014 dapat juara gitu. Nah, sekarang paling tidak mengganti pelatih Klopp. dengan si Klopp ini yang di timnas belum pernah ya Klopp ya? Belum. Nah,
Menurut lu gimana nih? Kalau gua no comment ya. Gitu kita tadi bercanda. Enggak, tapi sebelum gereja gue kayak Oh, ada pendapat, ya. apa namanya pendapat no tentang comment. Jurgen. Tadi katanya kalau misalnya pertandingan ini gue no comment, no Iya, comment. biar semua. Waldo semua aja dia yang katanya ngeliat. pengen banyak. Gila. Enggak, maksud gue ini banyak banget kayak teman kita Paulo Dybala. Ya. Menurut gue nggak ada alasan lagi untuk fans Liverpool nggak dukung Jerman sih. Oke. Dimanapun, Klopp, Florian Wirtz, terus siapa lagi? Musiala. Liverpool. Oh, yang Liverpool. Liverpool irisannya. Oh, free. Enggak lah. Ya Florian Wirtz sama Klopp lah intinya. Iya. Jadi menurut gua ya, tapi gua nggak tahu ya. Jurgen Klopp ini kan bagusnya dia main di liga gitu loh. Kalau untuk yang turnamen gua no comment. Gitu. Ya udah Waldo aja semua. Enggak, gue penasaran kenapa. Ini tadi kan gue nanya ke lu bilang Klopp udah iya kan? Iya. Untuk Klopp. Udah resmi ya? Oh belum ya? Baru dianya doang? Oh, Here we go. siapa nih? Baru dia nih siapa nih? Jermannya ini. Kloppnya mau. Kloppnya mau. Iya. Oke. Ini menarik nih soalnya. Soalnya dari 3 musim belakangan Madrid tuh selalu interaksi mulu sama Klopp. Tapi si Kloppnya bilang kan enggak, gue lagi nyaman sama posisi gue sekarang di Red Bull kan sebagai sporting apa sih? Ya Red Bull, sporting head soccer gitu. head soccernya inilah pokoknya gitu kan. Terus habis itu dia juga pernah dibilang mau gantiin Xabi, lu bisa nggak? Ya Xabi Alonso yang nggak bisa apalagi gua gitu kan. Berarti kan kayaknya dia emang masih di dalam fase-fase yang dimana dia keluar dari Liverpool itu kan dia bilang gue lagi mau coba nyantai, gue mau chill, gue nggak mau yang terlalu keras-keras gitu kan. Karena abis title race sama Pep capek banget kan, nguras tenaga gitu kan. Kalau pelatih lu Maresca abis ini Klopp ke Jerman, Pep ke Spanyol ini. Enggak akan. Tapi Pep nggak nggak- akan ke Spanyol. lu bisa kasih tau gak kenapa? Pep ke Spanyol lah. Enggak, karena Balik kan pulang. iya pulang, benar pulang. Bukan ke Kalau pulang- timnasnya. Kalau timnasnya nggak Negaranya. bakal ngelatih sih, karena kan dia kan Katalan. Oh iya. Jadi tidak akan Tapi melatih ini Jurgen Klopp malah mau nih, berarti dia udah ready, berarti udah siap nih. Maksudnya untuk handle ya mungkin emang gak seberat Klopp sih ya. Tapi kan kalau misalnya handle negara kan ini jangka panjang gitu. Oke. Soalnya itu berarti do ya. Tadi gue bingung kan lu kata soalnya mana pertanyaannya nih. Oh, iya. itu soalnya ternyata. Jadi Klopp ini sebenarnya adalah pilihan pertama Jerman sebelum Nagelsmann. Ya. Tapi di tahun 2022 itu kan Klopp masih menangani Liverpool. Dan memang pada akhirnya pilihannya jatuh ke Nagelsmann yang baru setelah putus kontrak sama Bayern Munchen kan. Dan memang kalau Kloppnya sendiri kenapa dia mau menerima tawaran dari Jerman? Ya karena itu sebenarnya kan intensitas melatih di klub itu di timnas itu nggak seperti di klub kan. Ya. Dia mungkin hanya mengawasi pemain, bikin latihan juga cuman ketika di jeda internasional. Jadi nggak seintens mungkin dan nggak secapek ketika di klub. Walaupun bebannya gua rasa juga akan besar karena bahkan Hansi Flick dan juga Nagelsmann yang pelatih top juga gagal gitu kan. Tapi kalau bandingin sama 2000 tadi, 2000 itu kan Jerman bikin das ribut. Jadi kayak mengulang semuanya dari awal, termasuk juga sistem pembinaan. Nah kalau sekarang talentnya ada. Kayak tadi malam tuh Jerman U19 baru aja menang lawan Ukraina dan lolos ke final Euro U19. Jadi sebenarnya talentnya sekarang ada. Beda sama 2000. 2000 itu kan kayak nggak ada pemain mudanya gitu kan. Nah kalau sekarang talentnya ada dan sistem pembinaannya jalan. Dan kalau kita bicara melatih tim nasional itu kan banyak orang bilang timnas nih lebih cocok sama yang pragmatis karena latihannya nggak sesering dan sebanyak di klub. Ya. Pada akhirnya pragmatis. Tapi menurut gua buat negara-negara sebesar Inggris, Jerman, Ya. Spanyol itu mereka pembinaan dari bawah sampai atas tuh udah sama semua. Jadi sistem pembinaan mereka membuat pemain yang cocok buat tim nasional. Tim Dan nasional, ya. secara technical ability itu sekarang dimiliki sama Jerman. Banyak banget pemain yang secara teknik bagus kan kayak Musiala, Florian Wirtz, Alessandro Draugo, Noah Darvis dan lain-lain. Jadi menurut gua tinggal nanti apakah Klopp bisa Bakal Klopp memilih Pak Klopp for the Cup kan kalau sekarang berarti Klopp for apa Jerman. Tinggal bagaimana pemilihan pemain kalau menurut gua karena yang menjadi masalah di 2 pelatih terakhir menurut gua di pemilihan pemain. Hansi Flick kita ingat Thilo Kehrer dipanggil terus padahal di Monaco jelek kan. Iya. Terus kita ingat Nagelsmann manggil balik Neuer. Terus Leon Goretzka dan Leroy Sané yang udah nggak perform di tim tetap dipanggil. Yang nggak mau penalti lagi. Iya. itu gue kalau jadi Nagelsmann gue sakit hati banget sama Leon Goretzka karena Padahal gue udah memperjuangkan ini pemain tapi pemain ini nggak mau berjuang balik. Buat gue kan gitu kan jadi. Kimmich juga kesel tuh, Iya, menurut teman gua banget. tinggal Klopp bisa memilih pemain yang memang mau berdarah-darah buat dia lah ibaratnya gitu. Iya, dan Philip Lahm juga kan bilang ya soal krisis identitas, terus juga
itu pasti jadi pertanyaan ya, apakah emang mau ya ngebenerin cara main Jerman maunya gimana nih gitu, baru milih pelatih. Tapi ini pelatihnya kayaknya udah ada dan mengarah ke situ. Ntar mungkin gue nggak tahu ya ntar di timnas seperti apa, apakah rock and roll seperti apa yang dilakukan di klub, dan juga masalahnya soal seni bertahan, karena Jerman kita tahu punya banyak defender tangguh ya kan. Sekarang udah mulai ya dipertanyakan lah, maksudnya gue nggak bilang Jonathan Tah jelek atau siapa Slotterbeck, Rudiger Lumayan lah, juga Slotterbeck. Rudiger, tapi Rudiger maksudnya bagus. mungkin ya selama ini bisa ada nama-nama yang lebih mentereng gitu kali ya bagi Philipp Lahm. Seperti siapa, Mertesacker gitu misalnya. Tapi Insya Allah. Enggak, itu enggak lagi, Mustafa. Enggak. Tapi kan 2014 sebenarnya juga nggak Enggak Oke, segitunya oke, sih. oke. ya. itu. Hovedes, Iya sih. Mustafi. Hammels sih yang oke. Hammels sih oke. Iya, Hammels. Hummels sama Boateng emang lagi peak guys. Ya pick ya. Tapi cadangannya Tapi berarti nggak sevalid itu soal seni bertahan yang Silam bilang. iya mungkin mainnya harus bisa lebih efektif aja karena kan kalau sekarang kita lihat Jerman tuh malah jadi lebih mirip Spanyol ya kalau secara gaya main ya muter-muter tapi nggak dapat peluang kan. Beda kalau kita bahas Prancis itu kan memang dia nguasain bola, dia Iya. dapat peluang. Kalau Spanyol sama Jerman ini sekarang jadi Jerman kayak ngikutin Spanyol sejak Iya. ya mungkin ada efek Pep ke Pep Bayern Guardiola. Munchen juga sih. Jadi identitasnya ya Iya. dipertanyakan. Lo ada komentar nggak soal Klopp dan Jerman ini? Wah, kalau klub sama Jerman sih gue cuman pengen mempertanyakan malah ke Bang Reza tadi, apakah dia bisa survive dengan turnamen gitu loh, karena gue kalau di liga sih gue percaya Klopp pelatih yang bagus gitu. Oke. Karena kalau pemain yang pegang Klopp tuh rata-rata satu intensitasnya main Klopp tuh tinggi banget, rawan cedera. Klopp kan suka kayak gitu kan. Kenapa Tottenham sama City suka kalah, karena di tengah-tengah pemainnya udah kecapean. Iya. Iya. Nah gitu yang gue pengen tanyain malah, kalau lu bisa nggak nih Klopp dengan turnamen gini nih, karena kalau liga sih gue percaya bang. Menurut gue sih nggak akan mungkin main seperti di Liverpool awal ya. Karena kalau kita lihat di Liverpool terakhir pun udah agak Nurunin beda ya. ya, Iya, nurun ya intensitas pressingnya, counter pressnya. Tapi memang identitas counter press itu nggak akan hilang dari Klopp ya. Jadi tapi yang berkurang adalah bagaimana momen-momennya gitu. Mungkin nggak seugal-ugalan ketika pertama kali Liverpool kan. Kalau pertama kali Liverpool tuh kayaknya di mana aja tuh bakal dikejar, tapi akan bermain dengan lebih cerdik dan menurut gua sih Survive ya, bisa. bakal semoga aja oke ya. Iya, yang berkurang atau apa? Apa? Energy. Because I'm running out of energy. Buat Drain. cabut, draining gitu. Terus pindahnya ke minuman energi ya. Oh iya benar juga. dan sekarang Bagus. dan sekarang lagi DFB lagi terbang ke Amerika buat nego sama Oliver Minslav yang jadi petingginya dia di Red Bull. Menarik. Lo gimana dulu? Lo ada pendapat nggak soal Jerman dan Klopp ini? Ya maksudnya kayak kalau Jerman sama Klopp ini, gue tadi cuman ini doang kayak oh berarti Klopp udah ready. Tadi kan makanya gue dari awal nyinggung kan. So dari kemarin itu dia kayak ditawar-tawar sana sini nggak mau, masih nyaman nih. Nah sekarang kan ini jobnya lebih gede. Panggilan dibanding ini Klopp. sih dok, panggilan negara. Panggilan negara sih, mau nggak mau ya. Tapi makanya balik lagi, gue sih cuman mempermasalahkan talenta-talentanya Jerman nih. Gue ngerasa juga kalau yang dari Piala Dunia kemarin gue ngeliat juga ya masih ada beberapa pemain-pemain tadi yang tadi lu jelasin yang off sebenarnya tapi ngapain dipanggil. Terus habis itu ada pemain yang mungkin kelasnya nih udah bukan kelas Jerman yang mungkin sebelum-sebelumnya gitu loh. Kayak kelihatan sekarang tuh ya masih pemain-pemain yang potensial gitu loh. Yang emang nanti mungkin ya kita lihat 2 tahun 3 tahun ke depan apakah mereka bisa live up to the potential atau enggak gitu kan. Karena mungkin paling terdekat kan Euro berarti kan. Euro 2028. Ya berarti itu mungkin yang harus dipersiapin sama Jurgen Klopp mungkin. Karena menurut gua kalau gua pribadi untuk Piala Dunia Jerman harus lebih dari ini sih secara squad sih. Gak bisa menurut gua ngeliat squadnya kayak gini, terutama di lini belakang. Kita juga nggak tahu kan siapa nih the next Manuel Neuer-nya lagi, apakah bakalan tetap Neuer terus atau ya udah kasih siapa kayak gila Ter Stegen sampai digeser, Ben Leno digeser ya kan. Siapa lagi tuh gua lupa. Apa? Bauman juga digeser, ya mungkin si kiper muda Munchen siapa? Urbik sekarang udah fix sih. Ya si Urbik ya itu. Udah Jadi- nextnya ya Urbik kayaknya. Jadi itu sih. Trap ada trap. Nubel kan udah cabut ke basic Trump class. udah tua nggak sih? Iya, trap juga udah tua maksud gue. Trap, iya Kevin Trapp The ya. next wave Urbik, Atubolu sama ya Bauhaus kayak ke timnas Jepang sih kalau. Iya makanya gue pengen lihat juga. Masih bimbang. Iya. Gue pengen lihat juga regenerasi Jerman nih gimana. Karena kan tadi kayak misalnya tadi Oh, dari Dennis Euro. Simon. Itu bagus banget. Dennis Simon. Kiper utama Stuttgart musim depan. Oke, ya itu kita lihat lah gitu. Iya, tapi lu juga pasti mau lihat Chelsea lawan Milan di GBK kan? Oh iya, kapan lagi bisa ngelihat Ruben Amorim? Tadi Marian Adiani, Ruben. Ruben Amorim. Dan Ini Xabi. Hah? Ketemu Xabi.
Oh iya, gila, iya, bener. Wah, kalau Xabi. Gila. Kalau ketemu Xabi sih. Itu formasi 3-4-3 dulu. Iya, 3-4-3 Serem. 3-4-3. Bingung ya langsung, lah kok samaan gitu Iya, Gonzalo Ramos juga di sana ya. Jadi Ruben Kemungkinan. siapa? Luka Modric. Kemana? Datang. Milan. Oh iya. Kalau udah pulang. Cir, kalau Luka Modric ke Milan Nangis sih. lu nggak? Nangis. Lu nangis. Lu bakal ini nggak kayak Oh, kayak Vince Najee? McMahon yang Lu bakal kayak Najee nggak ketinggalan 5 menit nggak ketemu David Silva di bandara? Diceritain, karena kasihan itu dia. Kasihan gue nangis. Di bandara udah kejar bandara, telat 5 menit masuk dia. Temennya dapat temennya. Ada gara-garanya itu. Ya, jangan, itu jangan. Jangan. Ya, tapi yang jelas Ruben Amorim, pelatih Milan sekarang minta maaf sama fans MU ya, fans United. Bilang bikin kesalahan, tapi gua belum ada kesempatan ngobrol sama fans semenjak dipecat Januari. Lu yang bikin dipecat sih. Amorim juga pengen bangun ulang reputasi di Milan. Ya. Dan udah ada Gonzalo Ramos juga ya. Jadi ya semoga jadi spark baru dia. Di Serie A juga lagi menarik banget pelatih-pelatihnya. Kayak Bologna tuh Tedesco, terus si Napoli tuh masih Allegri. Jangan ketawa, ayo coba nyumbang. Ini Coba nyumbang. Atalanta, Siapa? Sari. Tahu gua. Baru bahas ya kemarin ya. Ada episode yang bahas Serie A ya kalian ya kemarin ya di sebelah ya. Di podcast sebelah ya. Ada. Kan gua yang megang operator. Nah, Jadi gua baca. tapi yang jelas, lu pengen kan lihat Amorim ya? Iya. Pengen kan? Atau siapa? Xabi Alonso. De Rossi. Last Dance Enzo Enzo nggak mungkin kalau yang di sini mah nggak mungkin ya. Tapi Modric kan wonderkid, masih bisa dilihat mungkin. Modric bisa. Cole Palma. Amorim juga. Cole Palma. Wih. Lawannya AC lagi. Iya. Nah, itu dia. Kita bisa lihat. Karena bakal datang ke Jakarta dan pramusim Chelsea lawan Milan di GBK di hari Sabtu 8 Agustus udah bisa dibeli. Oh, udah bisa dibeli nih, Bang. Dan postingannya ada di medsos Box to Box Football. Kalian langsung cek aja, guys. Cek Instagram Box to Box Football itu kita langsung udah ngasih harga-harganya juga Ya. ya. Price listnya Ya itu kalau mau 8 spesifik ini Agustus. gue mau bilang @box bola maksudnya ya. Ya, Box Bola ya, karena Kalau football kan namanya ini show-nya. Iya nggak apa-apa, orang kan ngantuk habis World Cup ya kan. iya, Tapi @box bola, bener dong. ya, Jadi bisa lihat di @box bola. Kalau mau beli tiketnya karena takutnya sold out, takut aja. Jujur udah banyak yang ngincar-ngincar. Waldo nonton sama siapa dok katanya? Hah? Waldo nonton sama siapa katanya? Xabi Alonso. Katanya. Siapa? Katanya mau ngajak cewek. Ah, Siapa? Yang itu, Du. Siapa fans Milan? Siapa? Yang fans Chelsea itu. Siapa? Lisa Milano. Siapa Lisa Milan? tapi secara singkat aja ya, secara briefnya kan udah cukup lama. Apakah Milan tempatnya cocok buat Amorim? Nah, Iya. itu. Najee Gua nih ya. punya pendapat nih pasti. Enggak, karena sejujurnya ya kalau misalnya lu lihat sebelum ada Maresca itu kandidat utamanya adalah Ruben Amorim. Waktu dia masih Ke City? Iya, waktu dia masih di Sporting. Waktu dia masih di Sporting ya. Sport. Sebelum ke Karena- United ya? Ya, karena itu ngambilnya aku mau Hugo Viana dulu, Oke. baru ke dia kan sahabatnya Ruben Amorim. Jadi mau gimana pun mau ngambil Masih Ruben ingat ya? Amorim. Iya, Iya, sampai akhirnya United yang ngambil kan. Oke, bersyukur lu tuh. Bersyukur. Kayaknya emang itu cara City deh ngincar-ngincar pelatih bagus nih. Apa ini langsung diincar. Mereka kan incar Liverpool juga itu Karena kan Amorim. ini siapa ya? Omar Berada kan udah Omar Berada di dekat. Berada. Orang berada lu maksudnya? Omar Berada kan. Berada. Ya itu salah satu proyeknya Omar Berada kan. Ya waktu. Ya Allah susah Anak Berada. Berada. Dah. Di dekatmu. Menyadarkanku. Apa artinya? Enggak, ini Enggak, bukan gitu. Amorim menurut podcast gua ini. kalau misalnya di Milan, menurut gua emang ini cocok banget untuk benerin CV-nya dia sih. Oke. Karena menurut gua Amorim bukan pelatih yang jelek, Bang. Tapi Pelatih yang keras kepala aja. oke. Itu cocok di Milan pelatih keras kepala. Cocok Di sih saat menurut gua. Maldini pun ada masalah sama Cardinale waktu. Menurut gua cocok-cocok aja kalau buat sama Milan dengan main 3 back kayaknya harusnya oke sih. Dia kan yang penting diturutin. Dengan transfernya diturutin beli Gonzalo Ramos, mecahin rekor transfer Ya. Milan loh. Oke, itu sinyal bagus. Sinyal bagus. Walaupun menurut gua kalau keras kepala diturutin lu harus sejago Zlatan menurut gua. Kalau nggak iya. kalau nggak berat gitu loh. Gimana, Za? Enggak lagi. Gue lebih Bukan solusi ya? Gue lebih pengen Oliver Glasner sebenarnya ke Milan ya. Ah, justru ke Nottingham ke- ya, point. Iya, ke Nottingham Forest. Dia Itu belum kan ya? Forest udah fix. ya? Forest. Dan itu kan Glasner kan sering ribut ya. Forest pemiliknya kan gila Marinakis. juga ya. Itu kayaknya Enggak, maksud gua bakal- kenapa dia pelas ke Forest sih? Aneh nggak sih? Maksudnya aneh nggak? Kalau Iraola ke Liverpool gue paham.
ada yang lebih aneh. Apa? Arbeloa ke Fulham. Ya Allah. Itu muter. Dan- Arbeloa ke Fulham, Dan Marco Silva ke Benfica. Benfica, Jose Mourinho ke Madrid. Ya ampun. Dan lu tau nggak match pertama Kasih Chelsea lawan Fulham itu menentukan Xabi Alonso dan Arbeloa. Iya. Dua mantan pelatih Madrid. Itu game 1. Game 1. Wah, itu Dan lu tau gak ya juara siapa? Man United. Oke, jadi ini ada update dari Kanjuruhan ya. banget ya. Dari Times Indonesia, dengar kritik sampai isu Kanjuruhan, Kapolresta Malang Kota buka-bukaan di dialog publik. Sip. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Putu Kolis Aryana mengikuti kegiatan dialog publik bertajuk Tantangan Polri Hari Ini, Akuntabilitas Kepercayaan Publik dan Agenda Reformasi Kepolisian yang Konkret. Turut dihadiri pengamat kepolisian Bambang Rukminfo, Akademis Hukum Dr. Muktiono serta Devi Atok Yul Fitri. Dialog berlangsung baik dan positif. Devi Atok mengapresiasi keterbukaan Polresta Malang Kota. Dia bilang, kami berharap suara masyarakat benar-benar didengar. Keterlibatan keluarga korban dalam forum diskusi menjadi bentuk kepedulian sekaligus kesempatan menyampaikan harapan agar pelayanan kepolisian makin transparan, adil, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Itu dia dari update Kanjuruhan. Yes, dan itu dia dari episode kali ini. Kita ketemu lagi di Pildun FC selanjutnya. Dadah, bahas semifinal, hasil semifinal. W Aldo.